presentasi awal ya untuk acara Badino Paskah Klasik dan juga AI ini. Ketika Yayasan Lembaga Sabda sendiri memikirkan tentang hal-hal seputar persiapan Paskah, ya, satu hal yang kami sangat-sangat rindu untuk sampaikan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah tentang masa-masa persiapan Prapaskah. Sebenarnya pada tahun 2022 yang lalu, bulan Maret ya, kami sendiri sudah secara khusus menyampaikan tentang Badeno Paskah ini, tapi yang klasik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika kami melihat formulir pendaftaran, ternyata masih cukup banyak peserta yang belum tahu sama sekali tentang Badeno Paskah. Sebenarnya ketika mau mempersiapkan ini, inginnya cepat-cepat aja gitu ya. Nanti bisa melihat rekamannya, tetapi karena melihat banyak yang belum tahu, banyak yang juga belum mengenal, saya akan coba spill sedikit-sedikit ya tentang Badeno Paskah, khususnya yang klasik, dan nanti rekan-rekan saya akan menyampaikan yang AI. Ya, slide selanjutnya kita bisa lihat ada garis besarnya di sini ya untuk acara untuk Badeno Paskah pada pagi hari ini, Paskah Klasik dan juga AI, pendahuluan, lalu ada Badeno Paskah Klasik, ada tentang Badeno Paskah AI, lalu Badeno bersama. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah sempat bertanya kepada rekan-rekan yang sudah hadir di awal gitu ya, apakah saat ini gerejanya melaksanakan masa-masa Lent atau 40 hari menjelang ini ya, Prapaskah, persiapan Paskah. Mungkin bisa ditulis di live chat lagi yang sudah hadir, ini sekarang sudah ada hampir 70 ya. Apakah di gereja Anda ada masa-masa Lent selama 40 hari, nanti dimulai dari Rabu-Abu, apakah ada? Tadi rata-rata yang saya tanya nggak ada yang hadir pertama. Iya, sudah siap? Ini tempat Ibu Denita tidak ada, di tempat Ibu Kori juga belum ada gitu ya. Tanggal 14 nanti akan ada yang merayakan Rabu-Abu di gerejanya. Pak Riki juga tidak ada Lent. Pak, di tempat Pak Lukas ada, karena ini GKI ya Pak ya. Oke, Pak Adolf juga sedang mempersiapkan Paskah untuk jemaat di GKI Kuitang lengkap dari Rabu-Abu, puji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama lihat dulu dalam pendahuluan ini sebenarnya prinsip apa sih yang harus kita pikirkan, kita perhatikan dalam masa-masa lain 40 hari ini. Ya, sebenarnya ketika kita sedang memikirkan masa persiapan Paskah itu sebenarnya kita juga sedang memikirkan ya waktu-waktu untuk mempersiapkan diri kita menyambut Paskah. Kadangkala gitu ya, kadangkala peringatan atau perayaan Paskah di gereja berlalu begitu saja. Padahal sebenarnya ini adalah perayaan yang terpenting dalam perayaan-perayaan yang dilaksanakan oleh orang percaya di gereja seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Natal kan meriah sekali ya, karena itu kelahiran, kabar gembira. Tetapi seharusnya menjadi kabar gembira bagi kita itu sebenarnya ketika Kristus mati, lalu dia bangkit kembali ya untuk membawa kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, kita sendiri bagaimana untuk mempersiapkan Paskah? Apakah kita siap? Apakah kita berani? Apakah kita mau memberikan waktu di tengah-tengah segala macam kesibukan yang saat ini kita lakukan setiap hari? Dikejar-kejar dengan berbagai kebutuhan hidup, berbagai permasalahan hidup, ditambah lagi momen-momen Rabu-Abu ini juga di tengah-tengah perkembangan politik yang kadang-kadang membuat kita juga agak was-was gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Rabu-Abu bertepatan sekali dengan ketika kita melaksanakan ini ya, pemilu tanggal 14 Februari nanti untuk tahun 2024 ini dan berbagai macam alasan lain. Seakan-akan itu semua mengaburkan dan membuat kita beralih ya, tidak memikirkan, tidak fokus bahwa pada bulan Maret nanti kita akan memperingati satu perayaan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu Jumat Agung sampai dengan Paskah. Dan sangat dibutuhkan komitmen maupun disiplin untuk melaksanakan persiapan Paskah atau masa Prapaskah ini. Oleh karena itu, diselenggarakanlah Lent ya. Lent ini sendiri sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan ya di dalam slide selanjutnya. Ya, Lent ini sendiri adalah disiplin masa Prapaskah yang dilakukan oleh beberapa gereja di berbagai belahan dunia gitu ya, untuk membawa jemaat, mempersiapkan hati mereka, ya, mempersiapkan hati mereka melihat, merefleksi lagi bagaimana penderitaan Kristus, bagaimana kemenangan Kristus di atas kita, dan kita juga ikut mempersiapkan hati kita, menghayati dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan selama 40 hari. Dan di berbagai gereja ini juga dilaksanakan ya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk disiplin masa Prapaskah ini. Ya.
Ya, masa prapaskah ini adalah masa yang dihitung selama 40 hari. Dan biasanya untuk penjadwalannya dilakukan selama 7 minggu, itu mulai dari Rabu Abu ya, sampai pada Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi gitu ya. Jadi ada Kamis Putih, lalu ada Jumat Agung, lalu ada Sabtu Sunyi. Biasa ini diselenggarakan atau diadakan di dalam gereja dengan jadwal seperti ini. Apa sih agendanya selama 40 hari ini? 40 hari tersebut ya, agenda utamanya ada 3 hal, yaitu jemaat diajak untuk berpuasa atau berpantang ya. Lalu jemaat juga diajak untuk melakukan doa, ya. Lalu juga fokus kepada memberi. Saya pernah ke satu gereja yang melaksanakan kegiatan 40 hari ini. Setiap hari Minggu ketika jemaat datang ke gereja, diberikan jadwal puasa, diberikan pokok-pokok doa yang bisa mereka doakan sepanjang 1 minggu, lalu diberikan informasi bagaimana mereka dapat berbagi kepada yayasan atau kepada panti asuhan ya, atau kepada siapapun misionaris yang membutuhkan untuk perkembangan pelayanan. Ya, ini adalah satu paket yang diberikan gereja supaya jemaat juga bisa ikut mengenai dan merasakan bagaimana 40 hari disiplin masa komitmen ya untuk masa prapaskah ini. Dan memang gereja Katolik, gereja Lutheran, dan banyak gereja Kristen memperlakukan masa prapaskah ya. Ada juga yang tidak. Sebenarnya untuk masa prapaskah ini sendiri, ini sejarahnya ya dimulai dari diresmikan setelah Konsili Nisea pada tahun 325 yang lalu gitu ya. Dan bervariasi perkembangannya, berkembang begitu luar biasa, bervariasi antar satu wilayah gereja, dan hal ini berkembang dari abad ke abad lebih dari 1.700 tahun. Tetapi sayangnya di tengah perjalanan ada beberapa penyimpangan juga yang terjadi. Karena ketika melakukan masa-masa 40 hari masa prapaskah, puasa, dan berpantang ini ya, banyak yang menggunakan masa 40 hari ini sebagai masa-masa untuk menggantikan penderitaan Kristus dengan pengorbanan atau perbuatan kita. Jadi mereka juga menderita, mereka juga berpuasa, bahkan ada yang sampai menyiksa diri mereka sendiri ya dengan alasan saya sedang menggantikan penderitaan Kristus. Tetapi inti utamanya untuk 40 hari ini, ya 40 hari kita mempersiapkan masa prapaskah ini adalah sebenarnya disiplin rohani. Agar kita fokus selama 40 hari berfokus kepada Kristus, merenungkan kebutuhan kita akan salibnya, dan terutama untuk mempersiapkan hati kita untuk memperingati Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bersyukur ya karena memang kita sangat membutuhkan masa-masa ini. Gereja saya sendiri tidak melaksanakan masa 40 hari, tetapi saya sangat menyerapi makna atau semangat dari 40 hari ini ya, dengan berbagai macam cara, walaupun gereja saya tidak melaksanakannya ya. Salah satu yang saya gunakan ya, salah satu yang ingin saya bagikan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kita melakukan masa prapaskah pada era digital, dan ini yang saya lakukan walaupun gereja saya tidak melaksanakannya, yaitu dengan Badeno Paskah klasik ya. Kalau beberapa tahun yang lalu dengan klasik, tetapi pada tahun ini ya kita juga sudah bisa menikmati Badeno Paskah klasik dan juga AI, dan hal inilah yang akan kami bagikan dalam presentasi kami pada siang hari ini. Pertanyaan yang sangat penting, mengapa Badeno Paskah? Ya, kenapa kita bisa menggunakan Badeno Paskah ini sebagai semangat, sebagai bentuk disiplin rohani kita juga untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan masa-masa prapaskah ini? Ya, karena ya kita ikut turut dalam disiplin persiapan Paskah selama berabad-abad yang juga sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Ini juga sangat menolong untuk membangun disiplin rohani kita dan membangun biblical habits, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tiap hari kita akan melakukan pendalaman Alkitab ya, seputar mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, seputar keselamatan yang Allah berikan kepada umatnya. Ini juga menjadi momen-momen di mana kita bisa melakukan, ini salah satu bentuk Bible intake untuk persiapan Paskah. Nanti kalau melihat tentang Bible intake ada presentasinya sendiri, mungkin rekan-rekan admin juga bisa bagikan ya tentang apa itu Bible intake. Dan ini juga menjadi persiapan Paskah yang relevan dengan era digital ini, karena Badeno Paskah ini sendiri adalah cara kita berinteraksi dengan Alkitab pada abad ke-21 dan pastinya Alkitabiah, dan ini adalah PA Paskah yang multimedia plus saat ini dengan AI, dan Badeno Paskah ini sangat sistematis Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang paling penting semangatnya adalah kita melakukan ini bersama-sama. Kita tidak lakukan ini secara sendiri ya, kita bisa lakukan ini juga secara bersama-sama. Oke. Saya mau kasih sedikit dulu tentang apa itu Badeno, karena mungkin di sini ada yang belum pernah mendengar tentang Badeno, baru pertama kali ini, boleh share di live chat ya.
Atau sudah pernah silahkan ya, tapi saya mau menyegarkan sedikit tentang ingatan kita tentang Badeno. Badeno ini sendiri sebenarnya adalah singkatan Badeno, itu adalah singkatan. Ba artinya baca gitu ya, lalu de artinya dengar, lalu no artinya nonton ya, baca udah pasti teks, lalu dengar itu berarti audio, lalu no itu berarti nonton, kita melihat secara visual, dan kita bisa melihat Badeno ini di situs badeno.sabda.org. Badeno Alkitab bersama. Jangan cuma Badeno ya, harus diingat Badeno Alkitab bersama. Dan Badeno ini sendiri kami bangun dengan semangat bahwa pada era digital ini ya, pada era multimedia ini diperlukan interaksi dengan Alkitab ala abad ke-21 ya. Sudah banyak sekali metode-metode PA yang diberikan, dan kita bisa melengkapinya dengan metode PA ala abad ke-21, sehingga kami membuat Badeno ini sebenarnya sebagai salah satu bagian dari Smart Bible, sebagai bagian dari teknologi Alkitab pintar, karena dengan Badeno ini kita bisa berinteraksi dengan Alkitab secara multimedia, secara multi generasi ya, bahkan ya ini mengabdesi atau ini mengandung unsur-unsur multi cara belajar, karena setiap kita punya cara belajar atau gaya belajar yang berbeda-beda, dan Badeno akan sangat menolong ya untuk kita bisa belajar Alkitab secara smart. Intinya adalah kita berinteraksi dengan Alkitab secara interaktif ya pada abad 21 ini. Visinya adalah back to the Bible ya. Generasi pada era ini ya, generasi untuk abad ini, generasi digital, dan juga saat ini adalah generasi AI, harus back to the Bible. Setiap orang harus kembali kepada Alkitab, punya disiplin berinteraksi dengan Alkitab secara multimedia, sistematis, dan relevan dengan abad ini. Dan juga misinya adalah kami membuat jadwal rencana baca Alkitab yang sistematis setiap hari, sehingga bisa ada disiplin rohani. Kami juga membuat rencana baca Alkitab secara multi indera ya, dengan berbagai platform teks audio visual, dan ini sangat relevan dengan era digital ini. Dan kami mendorong supaya Badeno ini dilakukan bersama-sama, supaya kita bisa lebih banyak lagi membagikan firman Tuhan dalam berbagai platform dan komunitas bersama, yang sangat-sangat dimungkinkan pada era digital ini. Ya, dari visi dan misi Badeno ini, kerinduan kami terciptanya disiplin rohani, teratur dilakukan setiap hari karena ada jadwal bacaan yang multimedia setiap hari, sehingga ini menjadi satu kebiasaan atau biblical habit, sehingga bisa menimbulkan disiplin-disiplin rohani dalam kehidupan kita. Dan dengan disiplin rohani yang sangat baik ya, dengan setiap hari kita berinteraksi dengan firman Tuhan, terjadi pertumbuhan rohani yang sehat. Bayangkan ya, betapa penuh sukacitanya ketika kita mempunyai generasi-generasi digital, kita mempunyai jemaat yang selalu bertumbuh kedewasaan rohaninya, sehingga gereja juga bisa terus bertumbuh. Dengan slogan interaksi dengan Alkitab ala abad ke-21, revolusi cara baca Alkitab dan rencana multimedia baca Alkitab, ini menyatakan bahwa Badeno ini adalah cara untuk kita belajar Alkitab pada era ini. Ada baca, dengar, nonton, dilengkapi juga dengan Badeno Plus ya. Dengan Badeno Plus ini kita tidak hanya bisa membaca teks, mendengar teks, atau menonton Alkitab, tapi kita juga bisa melakukan studi ya. Ada banyak perlengkapan dari pertanyaan, suku, AI, bonus, dan Badeno bersama. Semuanya lengkap di dalam situs badeno.sabda.org. Silahkan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung saja masuk ke dalam situs. Banyak yang bertanya, apakah ini aplikasi? Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah situs, tapi harapannya ya nanti bisa terhubung dengan aplikasi, masih sedang kami kembangkan, tapi silakan saja masuk ke dalam situs badeno.sabda.org, dan setiap hari akan terhubung dengan rencana baca Alkitab yang disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Lalu bagaimana dengan Badeno Paskah di dalam situs Badeno ini? Tadi yang saya sampaikan Badeno secara umum. Ya, pada masa Paskah, Yayasan Lembaga Sabda sendiri melalui Badeno membuat program 7 minggu disiplin masa Prapaskah dengan PA Paskah yang multimedia dan sistematis ya, mulai dari Rabu Abu sampai dengan kebangkitan Yesus atau Paskah plus ya, untuk menyambut kelahiran gereja. Ya, berikut ini jadwal-jadwal bacaan yang nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikuti dalam Badeno Paskah. Jadi ada minggu 1 plus atau minggu 1,5 ya. Mulai Rabu ya, Rabu tanggal 14 kita akan mulai dari Keluaran 12 sampai dengan Yesaya 54 itu ya, sampai dengan hari ini hari Jumat gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat bagaimana sih dalam PL itu mengatur tentang Paskah. Lalu kita juga akan melihat dalam minggu berikutnya ya, ada Mazmur 2 sampai dengan ada Mazmur 1
1:10 kita akan melihat bagaimana nubuatan-nubuatan Kristus disampaikan dalam Mazmur ya, pujian ya yang disampaikan oleh para pemazmur di kitab Mazmur. Lalu minggu kedua kita juga akan melihat tentang awal-awal minggu terakhir, minggu sengsara. Kita lihat dari pandangan Injil ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Yohanes, Markus sampai dengan Lukas. Awal Yesus masuk ke Yerusalem disambut sebagai Raja, Minggu Palma. Lalu pada minggu ketiga kita akan melihat minggu terakhir Yesus, khusus dari Matius 21, 22, 23 sampai dengan Matius yang ke-25. Lalu pada minggu keempat kita akan melihat juga cerita tentang perjamuan terakhir dan doa Yesus. Kita lihat dari sudut pandang Yohanes, mulai dari Yohanes 13 sampai dengan Yohanes 17. Lalu kita akan melihat kronologi ya, penangkapan sampai dengan Yesus diadili dari kacamata 4 Injil, dari Markus, Matius, Lukas, dan juga Yohanes. Dan minggu ke-6 kita akan melihat tentang penyalipan dan kematian Yesus yang juga dilihat dari 4 Injil, mulai dari Markus, dari Lukas, Matius, dan juga Yohanes, ya itu masa Jumat Agung. Dan ditambah kita akan melihat pada minggu ke-7 hari Paskah, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Sekali lagi kita akan melihat dari 4 Injil ya, dari Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan bonusnya nanti kita akan lihat kelahiran gereja yang kita lihat dari Kisah Para Rasul ya, dari Kisah Rasul pasal 2 sampai dengan Kisah Rasul pasal 5. Dan semua ini bisa Bapak Ibu Saudara sekalian dapatkan di badeno.sabda.org/paskah. Ini merupakan satu paket yang lengkap yang akan menolong jemaat, menolong kita sendiri juga punya kebiasaan-kebiasaan untuk mempersiapkan Prapaskah ini, mempersiapkan hati kita melakukan Paskah ini dengan melakukan PA. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat ini bukan hanya sekadar tema-tema bacaan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa nanti melakukan PA ya bersama dengan rekan-rekan kita, tetapi untuk mendapatkannya di situs Badeno tadi ya, nanti secara default ini akan menjadi default Badeno Paskah dari default dari Badeno Sabda ini ketika 14 Februari. Yang pasti akan muncul jadwal dan pasal untuk hari ini, lalu ada teks satu pasal dan berbagai versinya ya, lalu juga ada dengar Alkitab audio, ada nonton video Alkitab dan studi atau Badeno Plus untuk studi lebih lanjut, bisa buka di bagian Badeno Studi. Ini jadwal pada masa Prapaskah untuk tahun 2024 ini mulai tanggal 14 Februari sampai dengan nanti tanggal 12 April ya. Tadi pembagiannya sudah saya informasikan, nanti begini tampilannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi nanti pada tanggal 14 Februari akan menjadi default ya. Ketika buka badeno.sabda.org langsung nanti akan di sana adalah bacaan-bacaan untuk Badeno Paskah selama 40 hari. Ya. Kita akan lihat bagaimana kita membaca ya, slide-slide selanjutnya. Ya, kita akan lihat untuk klasik ini sendiri ya, kita bisa membaca, silahkan nanti itu ada scroll, bisa dilihat Alkitabnya terbuka dan juga ada beberapa versi lainnya, lalu kita juga bisa menonton ya, kita bisa dengar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa pilih versi audio-audio yang bisa kita buka di situ, itu juga ada pilihannya nanti bisa dibuka. Saat ini yang saya tampilkan adalah tentang AYT versi AI, lalu kita juga bisa nonton begitu banyak playlist ya, berdasarkan perikop-perikop dari Yohanes 12 sampai 50, saya ambil contohnya ini. Lalu juga untuk melakukan studi kita bisa membuka bagian Badeno Plus. Ada Badeno Studi, pertanyaan suku, AI, ini yang terbaru, Badeno Modus dan juga Badeno Bersama. Untuk studi sendiri ada beberapa topik, ada komik juga yang bisa diupdate, lalu juga ya, untuk pertanyaan ya, silahkan di dalam Yohanes 12:1 sampai 50 ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan, bahkan di situ sudah dilengkapi juga dengan jawaban-jawaban. Lalu ada Badeno Suku, kita berharap dengan adanya Badeno Suku ini kita juga bisa lebih menjangkau lebih banyak suku untuk juga bisa belajar Alkitab bersama-sama. Lalu juga ada Badeno Bonus. Badeno Bonus ini kita bisa belajar kalau dari Yohanes 12:1 sampai 50 ada beberapa macam gambar, seni dan juga bisa belajar tentang dari kidung. Lalu juga ada Badeno Bersama, nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut lagi tentang Badeno Bersama ini kita bisa lakukan dalam komunitas-komunitas digital. Ya.
Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian ya, selain mengikuti untuk Badeno Pasca Klasik, kita bisa lakukan dengan 4 langkah sederhana. Dengan baca, dengar, nonton pasal. Hari itu kita bikin jurnalnya, jangan cuma sekadar dibaca, buatlah jurnalnya, tulis ayat-ayat yang paling berkesan, dan berbicara ke hati kita, berikan alasan kenapa ayat-ayat itu berkesan, dan bisa berbicara ke hati kita, bagaimana itu menolong kita untuk lebih memahami dan menghayati Pasca, dan jangan lupa berikan respon, berupa aplikasi doa dan rencana untuk kita membagikan. Ya, oke, sekarang kita mau masuk ya ke dalam Badeno Paskah AI. Ya, seperti yang sudah saya janjikan, saya tidak akan berlama-lama lagi di Badeno Klasik ya, karena mungkin akan lebih banyak disampaikan yang dengan AI ini. Saya akan langsung serahkan saja kepada rekan saya Aldo. Silakan Aldo. Ya, terima kasih Mbak Evi. Kali ini kita akan lihat gimana sih Badeno AI itu, bagaimana kita bisa belajar pasca dengan Badeno AI. Ya, saya share screen. Oke, bisa dilihat. Ya, Badeno AI itu merupakan salah satu bagian dari Badeno Plus yang nanti saat ini berwarna biru itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Badeno AI itu apa sih? Badeno AI itu merupakan salah satu produk yang melengkapi sistem studi Alkitab dengan metode Badeno. Itu juga merupakan salah satu respon atau gerakan dari AI for God berdasarkan perkembangan AI dan Badeno sendiri untuk generasi digital yang back to the Bible. Yang pastinya juga bersama dengan AI. Karena dengan adanya Badeno AI kita juga bisa memanfaatkan AI yang back to Bible untuk kita belajar atau kita memanfaatkan studi Alkitab ini lebih lagi ke depannya. Oke. Ya, seperti namanya, Badeno AI ini merupakan hasil dari generate AI, itu generative AI. Tapi bukan sembarang AI, namun ini sudah di training custom AI yang sudah di training untuk dari bahan Alkitab atau data-data dari Sabda yang menghasilkan jawaban Alkitabiah. Di Badeno AI sendiri ada beberapa hal yang sudah ada untuk ringkasan, pengantar dan latar belakang kitab, topik, nama dan tempat, kata kunci, pertanyaan, refleksi dan diskusi, pelajaran dan doa. Yang pastinya dan yang paling menarik ini ada di plus PA dengan AI. Tuh. Karena ini ada diangkat dari Badeno, jadi ini dilakukan untuk studi per pasal. Jadi ringkasannya akan dilakukan dengan pasal, satu pasal itu pengantar juga dan lain sebagainya itu dilakukan untuk studi per pasal. Oke. eh Kenapa kok kita menggunakan custom AI, tidak menggunakan AI biasanya? Nah, di sini kita bisa lihat kalau dari custom AI kita bisa memasukkan dataset, yaitu kita gunakan dataset Alkitab yang terbuka dan beberapa fungsi yang kita bisa gunakan generate untuk mendapatkan hasil yang lebih Alkitabiah, tidak ngawur gitu, tidak benar-benar melakukan dari data-data AI yang kita belum tahu hasilnya itu Alkitabiah atau enggak. Tapi yang pasti karena ini hasil dari AI, kita perlu mengecek lagi, kita perlu berhikmat dalam menggunakan ini karena uh, itu merupakan salah satu alat bukan sebagai uh, dari yang utama gitu. Oke. Ini salah satu contohnya ringkasan yang diberikan oleh AI ya, dari kitab Wahyu. Untuk selanjutnya ada ber-PA dengan AI, itu kita bisa melakukan di paling bawah lanjut ber-PA. Nanti akan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita sudah menyiapkan itu eh, mulai PA dengan AI sekarang. Itu sudah ada AI live, jadi kita bisa melakukan ber-PA melalui Perplexity yang sudah disiapkan untuk ber-PA atau sudah di grounding. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan PA agar Perplexity nanti AI-nya nanti tidak akan lari-lari dengan jawaban dari PA. Tuh. Tapi sebelum itu kita harus mempelajari juga untuk metode-metode yang ada. Jadi ada metode PA dengan AI Square dan ada metode prompting ya, yaitu fokus. Tuh. Oke. Nggak perlu berlama-lama, kita akan lakukan demo. Kita akan lakukan demo untuk hari yang pertama. Gitu. Kita langsung lihat aja di Keluaran pasal 12. Kita scroll paling bawah, itu ada Badeno AI. Kita bisa buka.
nanti kita bisa lihat ada ringkasan, pengantar, latar belakang, topik, nama dan tempat, kata kunci, pertanyaan refleksi dan diskusi, pelajaran dan doa. Kita bisa buka satu persatu, kita pelajari. Jangan lupa kita harus meminta hikmat kepada Tuhan juga untuk mendapatkan hasil apakah ini sudah sesuai atau belum. Kita harus benar-benar, tapi jangan jangan kita terima mentah-mentah ya. Tetap kita harus cross check satu persatu, benar-benar apakah kita lihat juga di Alkitab apakah sudah sesuai gitu-gitu. Oke. Dan ini topiknya sudah dilengkapi dengan ayat-ayatnya. Kita bisa juga lihat nanti akan langsung masuk ke Alkitab Sabda kalau diklik untuk kita bisa melakukan studi lebih lanjut. Tuh, dan ada nama-nama tempat dan masih banyak lagi. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu lanjut ber-PA dengan AI sekarang. Itu kita akan mendengarkan presentasi dari teman saya, Mas Yudo, agar agar beliau bisa menjelaskan untuk ES Square dan fokus lebih jelas lagi. Silakan Mas Yudo. Iya, oke. Selamat pagi semuanya. Iya, kita akan belajar tentang metode AI Square. Bisa tolong naikkan PowerPoint-nya? Iya, oke. Kita akan belajar tentang metode PA AI Square dan kaitannya dengan menggunakannya dengan Badino Pasca. Ini ada dua hal yang sangat powerful. Yang pertama, Badino Pasca tadi dijelaskan sama Ibu Evi. Itu adalah cara untuk berinteraksi dengan Alkitab ala abad 21. Dan juga metode PA AI Square ini adalah cara yang juga untuk menggali Alkitab dengan AI dengan teknologi yang baru ini. Oke, next. Oke, metode PA AI Squared ini terbagi menjadi 4 langkah yang diwakili oleh masing-masing huruf yang terdapat dalam logo yang Bapak Ibu lihat di layar Anda masing-masing. Ini adalah 4 langkah yang mewakili masing-masing cara untuk kita menggali Alkitab menggunakan AI. Nah, di logo itu ada Alkitab di belakangnya, itu adalah fokus utama kita dan ada target gitu ya. Itu adalah cara kita untuk ber-PA dengan AI itu tidak keluar dari fokus kepada Alkitab. Next. Ya, kita membagi langkah ini, ada 4 langkah dibagi menjadi 2 tahap. Mengapa? Karena langkah pertama dan kedua ini adalah kita menggali, kita mengawali dengan Alkitab, kita menginvestigasi, menggali berbagai konteks dan poin-poin penting. Dan tahap yang kedua adalah ajaran atau implementasi. Dan implementasi, kita mengambil semua pelajaran dari langkah pertama dan kedua, dan kemudian dimasukkan dalam kehidupan kita dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Next. Ya, kita mengawali dengan membaca Alkitab, mengamati Alkitab, dan juga menginvestigasi secara induktif, kita mencari hal-hal khusus, kemudian menyimpulkannya menjadi hal-hal yang umum. Kemudian ajaran, apa artinya bagi saya, kemudian implementasi, kita mengintegrasikan itu ke dalam kehidupan kita masing-masing. Next. Oke, untuk mendapatkan jawaban atau respons yang baik dari AI, kita harus memiliki fokus gitu ya. Fokus ini adalah akronim dari 5 hal. Yang pertama adalah format. Kita meminta kepada AI formatnya seperti apa. Kemudian objektif, tujuannya seperti apa. Konteks, konteks apa yang kita minta. User usage, siapa kita yang meminta dan usage-nya itu digunakan untuk apa. Kemudian yang terakhir, special, spesifik, ini berbicara tentang style atau gaya penulisan yang kita inginkan dari AI. Next. Oke, ini adalah 4 langkah, ringkasan dari 4 langkah. Awali amati Alkitab apa adanya, kemudian investigasi, induktif, interpretasi, dan inti, kemudian ajaran, apa artinya untuk aku, dan implementasi, yaitu interaksi, integrasi ide-ide yang berdasarkan Alkitab. Next. Oke, ini adalah penjelasan yang lebih detail gitu ya. Kita pada langkah pertama, kita mengawali dengan membaca Alkitab secara teliti dan berulang-ulang. Karena kita menggunakan Badeno, kita bisa menggunakan Badeno untuk mengamati bacaan sesuai cara belajar kita masing-masing. Bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar, dan juga menonton film yang sudah disediakan oleh setiap hari gitu ya di plan-nya gitu. Kemudian setelah kita membaca, mendengar, dan menonton, kita mencatat, kemudian kita menggunakan asisten kita, yaitu AI, untuk menolong pengamatan kita terhadap isi, konteks, dan poin-poin penting supaya pelajaran yang kita dapat itu semakin tajam gitu ya. Contoh prompt-nya yang bisa kita pakai adalah saya seorang Kristen yang sedang melakukan studi Alkitab Prapaskah dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 51. Tolong berikan poin-poin penting beserta referensi ayatnya. Oke, Keluaran 12 ayat Keluaran 12 ini adalah
hari pertama dari Lent, hari Rabu besok ya. Nanti bisa jadi contoh buat Bapak Ibu digunakan dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Dari respons AI, saya memakai ChatGPT 3.5, dia memberikan beberapa poin. Yang pertama adalah instruksi penyembelihan domba Paskah, ayat 1 sampai 13. Di situ diberikan bahwa Allah memberikan instruksi kepada Musa tentang bagaimana menyembelih domba Paskah, kemudian bagaimana domba yang dipilih, darahnya harus diapakan, dan lain sebagainya. Next. Kemudian juga diberikan perintah perayaan Paskah ayat 14 sampai 20. Allah menetapkan perayaan Paskah sebagai perayaan dihormati oleh umat Israel dari generasi ke generasi. Kemudian di poin ketiga ada penghukuman terhadap bangsa Mesir ayat 21 sampai 32. Nah, Bapak Ibu di bagian bawah ini ada tanda panah ke bawah gitu ya. Itu berarti ada lebih banyak lagi atau respon-respons yang lebih banyak dari AI yang bisa kita baca, tapi untuk waktu kita akan melangkah ke langkah yang berikutnya. Oke, langkah berikutnya, yang langkah kedua adalah investigasi. Kita melakukan PA induktif, yaitu mencari hal-hal khusus yang kita temukan, kemudian kita menyimpulkan. Kita bisa menginvestigasi atau menggali bacaan ini lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan seperti 5W plus 2H untuk mendapatkan konteks seputar teks yang kita baca dan informasi inti lainnya. Contoh promnya bisa dua. Seperti biasa kita ketika menggunakan AI, kita seperti ngobrol ya. Pertanyaan pertama, tolong berikan saya 5W plus 2H untuk kitab Keluaran pasal 12. Kemudian pertanyaan yang kedua, tolong berikan konteks lengkap dari Keluaran 12, baik itu penulisnya, latar belakangnya, kemudian latar belakangnya ada masing-masing ya, latar belakang sejarah, budaya, sosiopolitik, dan juga tokoh, tempat, atau isu, dalam bentuknya apa? Bullet point. Nah, begini jawaban atau respons dari AI. Next. Ya, AI memberikan jawaban dari pertanyaan saya, 5W plus 2H, itu who, ada Musa, Harun, bangsa Israel, bangsa Mesir, dan Allah dalam bacaan itu. Kemudian what, apa, itu instruksi tentang penyembelihan domba Paskah, perintah untuk merayakan Paskah, dan lain sebagainya. Next. Kemudian kapan, waktunya kapan? Instruksinya itu diberikan sebelum perayaan Paskah, dan juga terjadi pada malam tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian where, di mana? Di Mesir, khususnya di rumah orang-orang Israel, dan why? Allah memberikan instruksi tentang Paskah sebagai tanda pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, ini adalah jawaban yang pertama dari pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang kedua dijawab sebagai berikut. Berikan konteks lengkap, tadi kan dimintakan gitu. Dia berikan konteks lengkapnya yaitu penulisnya. Penulisnya adalah Musa, meskipun secara tekstual itu tidak disebutkan secara langsung. Latar belakangnya memintakan sejarah. Sejarah diberikan bahwa ini adalah kelanjutan dari keturunan Yakub yang tinggal di Mesir menjadi begitu banyak dan juga menjadi budak di Mesir. Next. Next. Iya, ini juga latar belakang budaya, sosiopolitik juga diberikan. Jadi kita bisa melihat begitu banyak hal-hal yang kita bisa ketahui dari AI kalau kita punya fokus yang tepat begitu ya. Berikan juga tempat dan tokoh yang di dalam bacaan itu disebutkan Musa dan Harun, dan juga lebih banyak lagi jawaban yang ada. Next, kita langkah ketiga. Kita mulai menggali, setelah menggali kita mulai merenungkan gitu ya, mendoakan apa yang kita dapatkan dari penggalian tadi. Adakah teguran, adakah peneguhan atau dorongan dari firman yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Setelah kita berdoa, setelah kita merenung, kita bisa mendapatkan pelajaran tambahan dari AI. Kita bisa bertanya, kalau kebanyakan orang tuh berpikir bahwa AI itu digunakan untuk mencari jawaban. Tidak hanya itu, AI bisa menolong kita untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut tentang bacaan kita. Seperti di contoh prom yang saya berikan ini, saya sudah mempelajari poin-poin penting dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 51, berikan pertanyaan refleksi dan pertanyaan praktis tambahan untuk saya pelajari lebih dalam. Nah, ini sangat baik untuk kita membuat pertanyaan diskusi secara pribadi maupun dengan kelompok ya. Yang pertama ini pertanyaan refleksi, kita dibawa untuk menggali lebih dalam dari hati kita, bagaimana misalnya nomor satu, bagaimana penyembelihan domba Paskah mencerminkan peran darah dalam perlindungan dan penyelamatan umat Allah. Nah, ini juga sangat menarik gitu. Kalau kita dalam kelompok, setiap orang mempunyai pertanyaan dan jawaban yang berbeda, kita bisa saling mengayakan satu dengan yang lain. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang pertanyaan yang praktis gitu ya. Itu sangat menolong untuk kita bisa masuk ke dalam langkah berikutnya. Pertanyaan yang praktis itu bisa menolong kita untuk menentukan langkah selanjutnya dalam langkah ini. Next. Pertanyaan praktisnya, nomor yang 5, saya lebih suka nomor 5 ini.
Dalam keseharian, bagaimana kita dapat terus mengingat dan merayakan karya penyelamatan Kristus dalam hidup kita, sebagaimana Allah menekankan pentingnya perayaan Paskah dari generasi ke generasi. Nah, ini adalah langkah-langkah yang pertanyaan-pertanyaan yang praktis gitu ya, yang menolong kita untuk menentukan nanti langkah yang keempat. Next. Oke, langkah keempat adalah langkah implementasi. Dengan langkah implementasi ini kita berinteraksi dengan firman Tuhan dan juga mengintegrasikan semua yang kita sudah gumulkan, sudah doakan, sudah diskusikan tadi, plus ide-ide dari AI. Dari pelajaran yang sebelumnya, apa tindakan konkret untuk menerapkan firman Tuhan? Nah, setelah kita membuat kesimpulan, membuat daftar, gunakan AI untuk mengeksplor usulan penerapan yang Alkitabiah yang sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing. Nah, contoh yang saya berikan, berdasarkan pelajaran dari Kitab Keluaran pasal 12, tolong berikan usulan implementasi, aplikasi, atau penerapan praktis untuk hidup sehari-hari sebagai seorang Kristen yang aktif memakai teknologi pada era AI ini. Ya, kita semua memakai teknologi, kita harus bisa menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, pemahaman akan kehendak Allah. Kita bisa belajar mematuhi perintah Allah dengan tekun dalam penyembelihan domba Paskah. Demikian juga seorang Kristen harus memahami kehendak Allah yang terungkap dalam firman-Nya. Kemudian yang poin yang kedua, kedisiplinan dalam perayaan rohani. Nah, ini kita sedang memasuki masa raya Paskah, kita harus belajar bagaimana kita merayakan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, baik dengan ibadah rutin, doa, meditasi Alkitab, dan lain sebagainya. Dengan teknologi, kita dapat menggunakan aplikasi dan hal-hal yang bisa temukan dalam HP kita, ada smartphone kita. Nah, saya paling suka ini juga di nomor yang kelima, penggunaan teknologi untuk kebaikan bersama. Seperti Badeno ya, Badeno tadi sudah ada yang di chat juga. Badeno itu bisa di-share juga di WAG atau di Facebook, di wadah yang sudah diberikan sabda untuk kita bisa membagikan apa yang kita dapatkan dalam Badeno kita, untuk orang lain juga bisa belajar dan juga mendapatkan berkat. Next. Oke, ini tadi 4 langkah yang kita bisa lakukan dalam metode AI Square, yaitu awali, amati Alkitab apa adanya, yaitu mengawali PA dengan baca Alkitab secara teliti, kemudian investigasi, kita melakukan induktif, interpretasi dan juga mencari intinya, kemudian setelah itu kita memasukkan itu ke dalam kehidupan kita, apa ajaran atau apa artinya untuk aku. Yang terakhir kita mengimplementasikan atau berinteraksi dengan firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Next. Oke, untuk melakukan PA dengan Badeno Paskah plus AI Square, kita tentu harus punya akses, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Evi dan juga Aldo, bahwa kita bisa mengakses Badeno Paskah gitu ya. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi nanti pada tanggal 14 nanti kita bisa melihat di Badeno, di situs Badenonya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus punya cara atau tempat untuk mencatat apa yang sudah kita dapatkan, dan juga akses AI kepada salah satu AI generatif, baik itu OpenAI, Perplexity, BARD, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah belajar berbicara dengan AI. Nah, kita harus mengembangkan skill prompt kita supaya kita bisa mendapatkan respons atau jawaban yang kita inginkan dari AI. Next. Ya, selamat menyambut Paskah dengan Badeno Paskah plus metode PA AI Square. Iya, tadi kita sudah melihat gimana metode AI Square dan cara menggunakan berkomunikasi dengan AI menggunakan prompt fokus, metode fokus. Saat ini kita langsung coba praktek menggunakan Badeno AI tadi yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Ya, kita langsung lihat di lanjut ber-PA. Ini kita bisa langsung klik untuk mulai PA dengan AI sekarang. Nanti kalau kita sudah klik, nanti akan muncul Perplexity yang sudah kita lakukan grounding untuk melakukan PA menggunakan Perplexity. Kita bisa langsung tanyakan, ceritakan, nah nanti akan membukakan suatu Perplexity baru yang melakukan dengan dasaran Perplexity yang sudah di grounding tadi. Jadi dia akan memberikan Keluaran 12, menceritakan tentang Keluaran 12. Kita juga bisa meminta latar belakang apa di Keluaran 12 dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan langsung menggunakan ini. Tapi jangan lupa juga kalau kita melakukan ini banyak yang perlu kita cek lagi. Kita tidak bisa menelan mentah-mentah gitu di sini. Kita harus lakukan
cross check lagi karena ini merupakan hasil dari AI, jadi kita tidak bisa langsung menerima semuanya gitu. Terus kita juga bisa minta tokoh apa saja yang ada di Keluaran 12. Nanti dia akan menyebutkan tokoh Musa, Harun, dan lain-lain. Yang pastinya kalau kita lihat dari Badeno AI yang kita sudah lakukan tadi, itu tidak akan jauh-jauh dari hasil dari AI ini. Tuh. Yang perlu yang kita coba tanyakan lagi, yang kayak Mas Yudo tadi coba presentasikan kan ada satu hal yang menarik menurutku yaitu 5W 2H. Ya, dia akan menjawab apa, what, who, when, where, why, how much. Tuh. Dari Keluaran 12. Tuh. Ya, jangan berhenti di sini juga. Kita juga bisa minta pelajaran terkait dari Keluaran 12. Nah, jadi dia bisa memberikan pelajaran sesuai dengan Keluaran 12. Yang pasti ini berbeda dengan AI pada umumnya karena kita sudah melakukan grounding sebelumnya dari Perplexity. Kita lakukan pertanyaan dan lain-lain untuk mencoba mengarahkan AI sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuh. Oke. Ya, setelah ini jangan berhenti di sini. Kita juga kita harus melakukan share prompt ini ke teman, ke WAG, ke dan lain-lain ke berbagai teman-teman kita yang ada. Jangan cuma berhenti di kita karena ini juga merupakan suatu berkat bagi mereka juga. Tuh. Ya, saya kembali ke PPT. Tuh. Jadi dari Badena AI ini kita harus memanfaatkan ini untuk kita sharingkan ke teman kita baik di WAG maupun Facebook grup yang nantinya akan dijelaskan ke teman saya gitu Mbak Evi. Oke, wah seru banget ya Aldo, tadi kamu sempat demo-demo. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah yang juga sedang tadi sambil Aldo demo-demo juga sudah coba gitu ya. Harap bisa menikmati apa coba-cobanya walaupun baru sebentar dan nanti kita bisa coba-coba lagi gitu. Jadi kalau tadi kita udah dapat tentang Badeno klasik ya, hal-hal yang bisa dilakukan untuk masa prapaskah dan juga si Aldo juga sudah tadi memberikan tentang Badeno AI dan luar biasa kita bisa gunakan ini ya dan didorong untuk membagikannya gitu ya. Kemana sih kita akan membagikan ini gitu. Nah, teman saya Tere akan menginformasikan nih ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena kita akan melakukan Badeno bersama ini dalam waktu 40 hari. Bukan hanya kita, tetapi staf Sabda juga loh akan melakukan ini gitu ya. Tetapi Tere akan menginformasikan dulu ada satu komunitas di mana kita bisa melakukan Badeno Paskah ini ya dalam waktu 40 hari. Silahkan Tere. Oke, ya, terima kasih Mbak Evi. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunitas Badeno. Nah, komunitas Badeno ini sudah berdiri mulai tahun 2021 kemarin, dan seperti yang udah di-spill sama teman-teman, melalui komunitas Badeno ini kita akan PA bersama gitu, nggak cuman seperti yang dijelasin Aldo, nggak cuman PA bersama dengan AI, tapi kita juga PA bersama-sama dengan teman-teman kita di komunitas Badeno. Nah, di sini Bapak Ibu sudah lihat bahwa Badeno adalah sistem dan cara smart untuk berinteraksi dan belajar Alkitab secara digital gitu. Nah, di sini ada juga link yang bisa Bapak Ibu kunjungi untuk mengenal lebih dalam apa itu Badeno, dan Mbak Evi juga tadi sudah jelaskan sangat sangat jelas tentang Badeno ini. Nah, selanjutnya itu di sini Bapak Ibu akan ada nanti kami jelaskan bahwa komunitas Badeno itu ada dua. Maksudnya platform yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama itu komunitas Badeno di WAG. Nah, di komunitas WAG ini sudah lama berjalan. Di sini kami ada perkenalkan seperti yang di layar ini ada Badeno PL dan juga Badeno PB. Nah, di sini saya lihat juga ada beberapa peserta yang ikut join di Zoom ini seperti Bu Purwani, Bu Mujiarti, dan juga Pak Simon Selasa. Mereka adalah orang-orang yang sangat rutin dan juga terus ikut membagikan hasil PA-nya di grup ini. Nah, selanjutnya itu kita juga bermitra dengan komunitas Facebook group yaitu Alkitab Setiap Hari atau Walking with God. Nah, di sini
khususnya untuk pasca ini komunitas ini juga akan menggunakan bahan dari Badeno. Selanjutnya, selain itu, Bapak Ibu dalam melakukan PA di Badeno ini pastinya kita membutuhkan langkah-langkah. Tadi Mbak Evi juga udah sedikit menjelaskan. Yang pertama itu kita harus membaca pasal hari itu, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih pasal hari itu dan juga dibaca. Setelah itu langkah keduanya kita mendengarkan audio yang sudah disediakan. Terus itu yang paling pentingnya juga akan ada video yang bisa kita tonton yang berkaitan dengan pasal yang kita gali atau ayat yang kita gali saat itu. Dan yang paling penting di langkah keempat itu adalah kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang contoh yang ada di komunitas ini, contoh di WA dan juga di Facebook gitu. Nah, di sini kami sudah menyediakan format yang bisa Bapak Ibu sediakan selanjutnya, yaitu format sharing di WAG Badeno dan juga di Facebook nanti. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke situs Badeno, di situ di layar ketika Bapak Ibu pilih pasal yang akan digali itu akan ada ikon seperti pensil kayak gini, terus itu diklik, lalu formatnya akan muncul. Nah, Bapak Ibu silakan mengisi tanggal, bacaan, bahkan pilihan dan alasan, serta respons yang Bapak Ibu dapatkan ketika PA dengan Badeno hari itu. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ini, inilah contoh sharing dari peserta Badeno yang ada di WAG. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini ada contohnya dari Bu Purwani, ada Bu Mujiarti, dan juga teman-teman lain yang sudah sharing di WAG Badeno. Selanjutnya, nah, untuk di Facebook group atau di Facebooknya Alkitab Setiap Hari WWG, Bapak Ibu juga bisa lihat ini contoh dari hasil penggalian teman-teman. Mereka juga bagikan hasil PA-nya, khususnya PA Pasca di Facebook tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, khusus Pasca ini Bapak Ibu kami mengajak kita semua untuk Badeno Pasca bersama dengan kami, yaitu program 7 minggu yang sudah disediakan. Kita bisa membaca dan belajar Alkitab bersama-sama supaya kita juga didorong untuk semakin disiplin melakukan PA. Nah, untuk Badeno sendiri, Bapak Ibu nanti bisa kontak admin di 0881 2979 100 supaya kami bisa masukkan ke grup tersebut. Dan PA ini nantinya akan kita lakukan mulai dari tanggal 14 sampai 12 April 2024. Selanjutnya, nah, di WWG juga atau Facebook group ini kita juga akan melakukan PA Pasca bersama, sama seperti di grup. Jadi Bapak Ibu silakan pilih, bisa ke WAG Badeno atau bisa juga ke Facebook group. Mana yang lebih enak untuk diikuti, silakan kontak kami dan kami akan memasukkan Bapak Ibu ke komunitas-komunitas ini. Atau bisa juga dengan mengontak kami melalui email atau juga WA yang tertera. Nah, kami juga sangat mengharapkan saran atau evaluasi dari Bapak Ibu semua terkait komunitas Badeno ini, jadi bisa mengirimkannya melalui link yang tertera di bit.ly/feedback Badeno. Nah, itu Mbak Evi, kami sangat berharap melalui komunitas ini nantinya kita diajarkan untuk melakukan PA secara rutin dan pastinya kita bisa memaknai Paskah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Thank you, Mbak. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tere untuk ajakannya. Jadi silahkan sangat-sangat terbuka bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk join dalam komunitas Badeno dan sama-sama selama 40 hari kita akan menikmati ya, mempersiapkan hati kita untuk masa-masa Prapaskah. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya bisa ya sudah. Oke. Ya, jadi saya mengajak ini ya sebelum kami mengakhiri untuk presentasi kami pada pagi hari ini, jangan berhenti sampai di sini, jangan berhenti hanya tahu tentang Badeno Paskah, tetapi mari kita mulai lakukan Badeno bersama. Mari kita lakukan Badeno bersama ini selama 40 hari dari 14 Februari sampai tanggal tadi 12 April bersama dengan staf Sabda juga kami di Sabda akan lakukan Badeno Paskah dan juga dalam komunitas Badeno. Silahkan ajak rekan-rekan kita, guru sekolah minggu, jemaat, dan siapapun untuk kita lakukan disiplin persiapan Paskah. Sudah ada resources
yang tersedia dan kekinian untuk generasi digital dan untuk generasi AI, bisa ikutan. Kalau di gereja ternyata memang mungkin tidak ada program ini, boleh pinjam dari Sabda dengan Badeno Paskah Klasik dan juga AI ini, dan mari kita siapkan hati kita untuk disiplin mempersiapkan Paskah. Nah, tadi ada hal yang mungkin sangat disayangkan kalau kita selesaikan ya, sebelum kita lihat, karena di form banyak sekali, di dalam form pendaftaran banyak sekali tuh yang belum tahu tentang Badeno. Saya mau demo sedikit ya tentang Badeno ini. Saya share screen sendiri saja, Tian ya. Oke. Ya, di sini saya langsung membuka halaman awal untuk Badeno di sabda.id. Badeno sudah kelihatan, Tian, untuk tampilannya? Sudah, oke, ya. Di sabda.id Badeno, saat ini karena ini adalah sekarang tanggal 12 Februari, jadi default yang ada saat ini adalah untuk hari ini 12 Februari. Tetapi kalau kita nanti ya ketika sudah masuk masa prapaskah, Badeno Paskah, default di halaman utama ini akan langsung berubah menjadi bahan Badeno Paskah. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu masuk-masuk seperti langkah-langkah yang saya lakukan saat ini gitu ya. Nah, untuk Badeno Paskah kalau saat ini Anda mau mempersiapkan, silakan nanti tinggal klik rencana. Di situ sudah ada 2024, sudah ada langsung default di sini sumber Paskah. Kalau diklik itu bisa ada PB, PL sampai dan sebagainya. Kita pilih saja Paskah, pilih bulan ya, karena di sini sudah ada Februari sampai dengan April ya, kita sudah tinggal klik saja. Nah, saya mau pilih tadi karena teman-teman pakai keluaran 12, saya akan klik di keluaran 12 ini dan akan muncul ya, ya akan muncul di sini keluaran 12 sudah lengkap baca, dengar, nonton. Dari baca ini di sini di atas sudah ada. Kalau mau langsung ke dengar karena saya sukanya dengar, bisa klik langsung saja dengar. Atau karena kita sukanya visual, kita mau lihat saja membaca dari keluaran 12 ini dengan visual. Atau mau langsung studi karena sudah baca, tinggal diklik saja di bagian ini ya, di bagian atas. Mudah banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau lihat lagi dari baca, di bagian baca ini sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di sini sudah ada berbagai macam versi. Jadi tinggal pilih Alkitab terbuka, terjemahan baru, sampai dengan di bahasa suku maupun bahasa asing, bahasa Inggris ya. Tinggal lihat selengkapnya ini langsung dari, sorry kenapa kita pindah ke keluaran 11 ya? Apa tadi ada yang menggerak-gerakkan kah? Oh iya, sorry. Ini saya tadi klik ini. Oke, ya, ini ya, jadi tinggal buka versi-versi yang kita perlukan. Saat ini default Alkitab yang terbuka. Lalu di bawah ya, karena kita sudah bisa langsung mempelajari tentang tentang keluaran 12 secara teks dari Alkipedia. Ini sebenarnya aplikasi tetapi terhubung juga dengan Badeno, bisa dilihat langsung di sini untuk latar belakang, isi, garis besar, perikop, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di sini kita bisa tinggal klik saja audionya. Saya nggak bisa play audio di sini ya, tapi nanti bisa coba di rumah. Di sini defaultnya adalah Alkitab yang terbuka audio AI. Kenapa di sini dikatakan audio AI? Karena ini bukan rekaman suara manusia langsung, tetapi kami menggunakan voice over-nya itu AI. Jadi karena voice over-nya AI, kami sudah lakukan pengecekan, sudah tes ya, sudah QC, hasilnya cukup baik. Tapi di tengah jalan, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian menemukan ada sedikit masalah atau kok tidak sesuai, silahkan boleh kontak kami ya. Tetapi sudah kami lakukan pengecekan, harap bisa baik ya, sudah lengkap PL dan PB. Dan ini nanti khusus pasti yang keluaran pasal 12 gitu. Lalu di sini sudah ada juga program-program studi Alkitab untuk audio. Nah, lalu kita langsung kita lihat nonton di sini. Di sini sudah ada berbagai macam ini ya untuk video-video terkait keluaran yang pasal 12 ini. Ini kitab keluaran, video bergambar tentang keluaran 12. Kalau ini perjanjian baru sangat baik lagi karena sudah ada juga video-video berdasarkan perikop dari teks perjanjian baru. Lalu kita masuk ke dalam Badeno Plus-nya. Di sini sudah ada Badeno Studi ya. Tinggal diklik saja Badeno Studi, itu ada kata-kata kunci yang bisa kita pelajari. Misalnya saya mau buka kata Paskah, langsung terbuka ke halaman yang lain ya, ke alkitab.sabda.org tentang studi kata Paskah. Ya, silahkan, ini loadingnya agak lama gitu ya. Nah, ini studi kata Paskah yang bisa dipelajari dari Alkitab Sabda. Lalu kita juga ada pilihan-pilihan untuk belajar tentang keluaran 12 ini dari komik. Ada komik Kingston Indonesia, ya di sini potongan-potongan gambar-gambar komiknya nanti akan langsung juga masuk ke, ini ada pop-up ya, ini komiknya.
ketika Allah menurunkan kegelapan dan sebagainya, ini ya. Jadi langsung pop up bagian-bagian komik sehubungan Keluaran 12 dan studi lain ada masuk ke Wikipedia dan daftar nama dalam Alkitab. Ini nanti bisa dilihat dari alkitab.sabda.org. Dalam Keluaran 12 ada daftar nama siapa saja, bisa langsung dipelajari. Lalu di sini ada Badeno pertanyaan, ini saya suka banget Bapak Ibu Saudara sekalian karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan Keluaran 12. Apa yang harus dilakukan setiap keluarga bangsa Israel? Ini menolong di sekolah minggu juga atau dalam PA keluarga untuk kita mendalami. Tadi kalau Yuda bilang mengamati teks dengan berbagai macam pertanyaan, sudah lengkap dengan jawaban. Begitu diklik akan langsung keluar jawabannya, gitu ya. Diklik lagi, ya panahnya akan menampilkan pertanyaan saja. Kalau mau pertanyaan tinggal diklik. Ya ada lengkap pertanyaan. Kalau Badeno suku dari Keluaran 12 kita bisa melihat teks-teksnya yang tersedia gitu ya. Untuk teks-teks Alkitabnya dalam berbagai bahasa suku bahkan bahasa asing. Ini untuk aplikasinya, lalu juga ini untuk situs Alkitab Mobi. Kalau diklik ya, nanti misalnya bahasa saya mau coba yang bahasa kampung saya saja ya, bahasa Toraja. Di Alkitab Mobi, Keluaran 12 sudah langsung akan terhubung ke Keluaran 12 ya, di Alkitab Mobi, nanti tinggal pilih mau langsung ke versi-versi lain juga silahkan. Ini tadi Badeno AI yang sudah diinformasikan oleh Aldo ya, jadi langsung terintegrasi ya Bapak Ibu Saudara sekalian di Badeno Plus, tinggal dilihat ringkasannya, pengantar, hubungan Keluaran 12, pelajaran doa, ini semua bisa dibuka Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kata kunci dan sebagainya. Ini juga saya suka banget pertanyaan refleksi dan diskusi karena menyangkut tadi masa disiplin refleksi kita masa prapaskah gitu ya. Dan ini bonus, ya namanya bonus. Ya biasanya bonus lebih asik ya. Ini isinya gambar-gambar ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat menolong kita punya gambaran lagi tentang ya terhubung ke beberapa gambar sih nanti bisa dicek lagi. Ada tentang perjamuan terakhir, ada tentang Firaun meninggalkan Mesir karena ini Keluaran 12 ya, dan juga kidung-kidung yang dapat kita pakai untuk melakukan PA dengan kidung dengan lagu. Ya, ini bahasa Inggris ya di sini. Oke, nah dan kalau mau ikut Badeno bersama, silakan nanti bisa join dengan kami, sudah lengkap informasinya di sini. Jadi dalam satu halaman ketika kita buka satu pasal, semua sudah include ya. Kalau mau lihat di sini tadi PA lanjut, sorry. Saya ketinggalan di sini. Ini ya di bagian PA lanjut. Ini kalau mau coba lagi metode PA ES2-nya ada, lalu mau lanjut PA-nya juga nanti bisa dari sini, gitu ya. Mulai PA dengan AI sekarang klik di sini akan masuk langsung ke Perplexity yang tadi sudah didemokan oleh Aldo dan kita bisa mencoba ya sendiri pengalaman untuk melakukan PA bersama dengan AI, menggunakan metode AI dan langsung berinteraksi dengan AI-nya sendiri. Tapi jangan lupa ya share hasilnya dalam komunitas bersama.